lantaran membantu pemotor yang dicegat debt kolektor. Seorang penjaga warung mie ayam dikeroyok. Polsek Pasar Kemis kini tengah memburu para pelaku. Aksi pengeroyokan ini pun viral di media sosial. Dalam video yang viral di media sosial, tampak sejumlah debt kolektor menyerang seorang karyawan warung mie ayam di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat aksi pengeroyokan, korban mengalami luka di bagian wajah setelah dihantam menggunakan kursi oleh para pelaku. Aksi pengeroyokan baru berhenti setelah petugas keamanan dan parkir di sekitar lokasi kejadian mencoba melerai dan mengusir para pelaku. Peristiwa bermula saat pelaku yang merupakan debt kolektor mencoba menghentikan seorang pengendara motor. Namun oleh sang pengendara, pelaku diteriaki maling. Korban yang mengira para debt kolektor sebagai maling langsung membantu pengendara. Namun para pelaku tak terima dan langsung menyerang korban. Itu kan pegawai saya lagi duduk di sini, terus ada orang yang teriak maling-maling, dia samperin langsung. Terus samperin langsung, ternyata itu bukan maling tapi debt kolektor. Akhirnya saya suruh balik lagi ke sini buat kerja lagi. Gak selang lama kemudian, tiba-tiba banyak orang datang, langsung menghajar di sini. Jadi saya juga ikut nahan lah ibaratnya supaya jangan ada kerusakan sama yang luka, tapi akhirnya ya luka juga. Lebih kurang 7, tapi kalau dilihat banyak sih, susah. 7 orang lah kurang lebih. Bang, itu pegawai abang itu kesana itu gimana bang? Ya karena kepicu ada yang bilang maling itu, niatnya baik nolongin. Tapi ya jadi salah sasaran. Unit Reskrim Polsek Pasar Kemis yang menerima laporan hingga saat ini masih melakukan pengejaran terhadap kawanan debt kolektor yang melakukan pengeroyokan. Laporan polisinya kami lakukan visum, kemudian kami minta keterangan kepada para saksi. Langkah kami ke depannya adalah mencari si pelaku untuk kita proses sesuai dengan aturan yang ada. Identitas para pelaku itu sudah diketahui belum? Untuk sementara ini kita masih dalam melakukan penyelidikan. Akan kami infokan kembali bila mana ada perkembangan. Selain memeriksa 3 orang saksi di lokasi kejadian, Polsek Pasar Kemis juga tengah mengidentifikasi rekaman CCTV untuk mengungkap para pelaku pengeroyokan tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani iNews melaporkan. Belum tuntas masalah tindakan asusila yang terjadi di lingkungan Ponpes. Dunia pendidikan di Sidoarjo, Jawa Timur kembali digemparkan dengan adanya dugaan pelecehan seksual seorang guru terhadap siswinya di sebuah SMP negeri di Sidoarjo. Pihak sekolah menyerahkan proses hukum dugaan pencabulan itu ke polisi. Dugaan kasus tindakan asusila terjadi di SMP Negeri 4 Sidoarjo, Jawa Timur. Pelecehan seksual ini diduga dilakukan seorang guru terhadap siswinya. Ironisnya, kasus ini viral karena muncul di media sosial disertai gambar foto korbannya. Tidak hanya dilecehkan, korban yang mencoba melaporkan dugaan kasus tindak asusila ini ke bagian tata usaha sekolah justru akhirnya ditampar oleh karyawati bagian TU sekolah yang notabene adalah istri terduga pelaku. Guru berinisial AM ini adalah guru bahasa Indonesia yang membantu mengajar mata pelajaran olahraga. Pihak sekolah menyerahkan dugaan kasus pencabulan ini ke polisi. Kami sedang menunggu hasil dari TPA Polresta Kabupaten Sidoarjo karena sudah ditangani oleh pihak yang berwenang. Ya, guru bahasa Indonesia, sarjana bahasa Indonesia, namun membantu mengajar olahraga. Kasus ini kini tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo dengan memeriksa sejumlah saksi. Selain mengumpulkan barang bukti, saat ini polisi telah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Untuk SMP 4 saat ini sudah status perkara ditingkatkan ke penyidikan, ya. Penyidik sedang melengkapi alat bukti yang pasti sesegera mungkin jika memang sudah tercukupi, kita juga akan melakukan upaya hukum lainnya sesuai dengan tindakan penyidikan yang bisa dilakukan oleh penyidik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan.
Seorang santriwati di salah satu pondok pesantren di Lombok Barat tewas diduga akibat aksi penganiayaan dan perundungan. Sementara dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas benturan benda tumpul di belakang kepala korban. Santriwati Pondok Pesantren Al-Aziziyah asal Nusa Tenggara Timur NI akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya NI diduga merupakan korban penganiayaan sesama santriwati. Korban NI menghembuskan napas terakhirnya setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Raden Sunjono Selong, Lombok Timur. Sebelumnya korban mengalami kritis selama 16 hari. Pihak Polresta Mataram, Kompol Imade Yogi Purusa Utama saat ini masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Nantinya hasil visum akan dicocokkan semua, baik CT scan, rekam medik, dan visum, sehingga penyidik dan dokter forensik bisa membuat kesimpulan mengenai penyebab pasti kematian korban. Secara global, otopsi sudah dilakukan, ada nanti beberapa bagian yang mungkin akan dilabkan, itu penyampaian beliau. Nanti setelah hasil lab tersebut baru bisa menyimpulkan dengan mensinkronkan kembali hasil rekam medis yang didapat dari Rumah Sakit RSUD Selong. Hal dugaan kematiannya? Penyebab kematian? Ya, akan disampaikan nantinya secara tertulis. Karena kalau seperti itu kan pastinya akan kami BAP kembali dokter forensik. Nah, di BAP tersebutlah akan disampaikan nantinya semuanya sehubungan dengan penyebab, sehubungan dengan disinkronkanlah kembali dan penyebabnya setelah adanya hasil lab maupun otopsi yang tadi dilakukan. Jenazah saat ini sudah dipulangkan ke kampung halamannya di NTT. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram sempat menemui korban NI di rumah sakit. Usai melihat kondisi korban, pihak LPA menduga korban mengalami kekerasan fisik. Meski pihaknya belum menerima hasil rekam medik dari rumah sakit, namun LPA memastikan sang anak merupakan korban perundungan. Sebelum anak ini tidak sadarkan diri, itu sempat menyampaikan bahwa dia mengalami pemukulan yang dilakukan oleh teman-temannya. Ceritanya ada 3 orang yang memukul menggunakan kayu dan menggunakan sajadah. Nah, ini sepertinya agak match dengan kondisi dari si anak. Itu di mana ada luka di sebelah kiri itu ada, kemudian mata juga mengalami pembengkakan, dan informasi dari bapaknya juga di kepala itu juga ada benjolan. Sementara dari hasil pemeriksaan dokter menemukan luka benjolan di kepala kiri korban yang diduga disebabkan karena benda tumpul. Penyebab apa kita tidak tahu, tapi yang jelas ada benjolan, kemungkinan adalah karena benturan dengan benda tumpul sekitar diameter 5 cm. Bengkak di mata, telinga, dan hidung itu? Mata masih ada waktu itu. Sebelumnya pihak pondok sendiri membantah keras adanya dugaan penganiayaan tersebut dan mempersilahkan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews memberitakan. Seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur tega membunuh kakak kandungnya menggunakan senjata tajam. Pembunuhan dipicu karena pohon tumbang dan uang Rp200.000. Hasil penyidikan polisi, pelaku nekat membunuh karena spontan merasa terancam saat korban marah dan akan melemparinya dengan batu. Juni, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang adik terhadap kakak kandungnya sendiri sempat menggegerkan warga Desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Ponorogo, Jawa Timur. Ismu, kakek berusia 73 tahun, tewas dianiaya menggunakan senjata tajam oleh adiknya, Ismono, yang juga berusia 70 tahun. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka di kepala, sementara pelaku dengan santainya pulang ke rumah. Berdarah di tempat itu. Bagian kepala atau? Kepala, sebelah kiri. Itu diapakan gitu, tahu nggak Pak? Waktu kejadian? Di kampak Pak Mono. Kakaknya atau siapa itu? Adiknya Pak Mono. Berapa kali Pak? Kalau nggak keliru 2 kali. Mobil itu sama anaknya. Ban terkapar. Terkapar. Terus si pelaku di mana?
Pelaku udah jalan ke rumah, udah pulang sama bawa kampaknya itu. Dibantu warga, korban yang sudah tidak sadarkan diri dievakuasi ke rumah sakit menggunakan mobil. Kayaknya sekitar jam berapa? 2:30. 2:30. Posisi jalan sepi? Sepi. Nggak ada yang misah atau gimana gitu? Nggak ada. Pokoknya tahu-tahu saya udah celentang itu udah saya angkat sama anaknya. Maksudnya anaknya korban? Yang Anaknya angkat? korban, iya. Terus anaknya korban cerita apa gitu nggak? Nggak pernah cerita. Sontak kejadian ini membuat warga desa setempat heboh. Betapa tidak, keduanya kakak beradik yang sudah lanjut usia tinggal berseberangan jalan hanya terpaut 50 meter. Rumahnya dekat? Dekat. Itu berapa jauh rumahnya? Ya sekitar 50-an meter lah. Bertetangga itu? Ya. Hubungannya selama ini gimana? Enggak tahu, cuma kelihatannya baik-baik gitu. Nah? Si Pak Mono sama semua itu? nek awal-awal niku semerepku lho nggih sae niku. Oke. Terus begitu iki diprekul ngono kaget ora sampean, Pak? Yo sami sing pekerja riku sami nggih sami kaget danten. Pelaku tega membunuh kakaknya diduga dipicu pohon tumbang dan uang Rp200.000. Peristiwa dipicu saat Ismono memiliki pohon sengon di perkarangan. Perkarangan tersebut bersebelahan dengan perkarangan milik korban, karena perkarangan ini warisan dari orang tuanya. Ismono menjual sejumlah pohon sengon kepada pembeli. Pembeli pula yang melakukan penebangan pohon. Saat batang pohon sengon tumbang menimpa pohon mangga dan pohon jati milik Ismu. Sang pembeli berjanji akan mengganti kerusakan tanah milik Ismu sebesar Rp200.000. Ini kula nebang kayu niku. Nebang kayune jenengan? Kula sing nebang. Terus? Ambruk nyamber jatine ki ambake kan. Terus? Lah niku mun ganti rugi kalih pemborong sing dipotongne kalih regine lah satiku. Bayar ki ambake kan. Ternyata wonge jek gak trimo. Gak trimo. Njaluk piro neh? Ya kok pokoke wis ora trimo. Sing mati aku pokoke ngoten. Terus sampean gregeten? Lah sampune daripada lha kula ajeng digepuk watu pripun? Enten watu niku wau. Nek ngumbah pecoke teng griya napa teng anu, Mbah? Enten kalen, Mas. Kalen pundi? Kalen ndi? Kalen pondok niku. Ning kalenan, Mas. Wulon pondok. Wong namung saithik sing katut. Watuan titik. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP. Pelaku juga diamankan beserta barang bukti kapak yang digunakan pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya membela diri sebab diancam akan dibunuh oleh korban. Sementara kapak yang dibawanya merupakan kapak yang memang saat itu digunakan pelaku untuk membersihkan ranting pohon. Tindak pidana itu dengan kepala korban yang mengenai telinga sama batang leher sebelah kiri. Pengakuan dari tersangka sementara ini kejadian spontanitas karena memang pada saat peristiwa si tersangka ini di ladang dengan membawa sajam hanya bertujuan untuk merapikan atau membereskan batang-batang pohon yang berserakan. Intinya seperti itu. Nah, peristiwa yang terjadi karena si tersangka didatailah korban dan akhirnya di situ diajak bertengkar. Usai menganiaya korban, pelaku bukannya panik, melainkan pergi ke sungai untuk mencuci senjata tajamnya. Tersangka ini tidak mengetahui korban sudah meninggal atau belum. Yang jelas setelah pakai sajam, ya, itu tersangka pulang mencuci sajam tersebut, ya, dan ganti baju, kemudian menyembunyikan di semak-semak. Setelah sajam disembunyikan di semak-semak oleh pelaku atau tersangka, kemudian tersangka itu bersembunyi di salah satu rumah penduduk.
Korban dan pelaku tinggal di rumah berkelompok bersama saudara kandung lainnya. Menempati tanah waris tepat berada di sekitar rumah orang tuanya. Sebelum pembunuhan kakak beradik ini terjadi, Ismu dan Ismono ternyata sudah memiliki masalah sebelumnya. Permasalahan mengenai harta diduga turut menjadi pemicu keduanya tidak harmonis. Ismu dan Ismono tinggal di tanah warisan dari orang tuanya. Tanah perkarangan antara korban dan pelaku yang ditanami sengon, juga perkarangan warisan dari sebin orang tuanya. Kalau permasalahannya memang dari dulu sudah ada permasalahan pribadi, ya, yang pada intinya tidak jauh lah dari harta, kan, atau waris. Jadi sebelum-sebelumnya tidak ada pemikiran ke arah tidak pidana yang terjadi itu, walaupun memang awalnya sudah ada embrio-embrio terkait dengan permasalahan kedua belah pihak. Dalam kesehariannya, Ismu dan Ismono terlihat sangat harmonis. Namun dipicu pohon tumbang dan uang Rp200.000, permasalahan terungkap hingga Ismu tega membunuh kakaknya. Menurut hukum aja, Pak. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Memang selama ini antara bapak sama pelaku gimana sih hubungannya? Ini saudara, masih saudara kandung adiknya. Itu memang ada masalah sebelumnya? Enggak ada. Enggak ada, biasa aja? Iya. Terus tahunya tadi gimana Ibu? Saya nggak tahu, saya ada di rumah. Yang tahu ibu saya. Dikabari gitu ya? Iya. Korban Ismu telah dimakamkan di pemakaman umum tak jauh dari kediamannya. Pembunuhan ini sangat menyayat hati keluarga yang ditinggalkan. Siang itu pelaku Ismono menebang pohon sengon miliknya untuk dijual. Penebangan dilakukan oleh pekerja menggunakan mesin pemotong kayu. Saat ditebang, batang pohon sengon jatuh menimpa pohon jati milik korban Ismu. Melihat pohon jatinya tertimpa, Ismu menghampiri pelaku untuk meminta ganti rugi. Ismono yang melihat pohon sengonnya menimpa pohon jati kakaknya langsung meminta maaf dan akan mengganti dengan uang Rp200.000. Korban tidak terima karena menurut korban nominal ganti rugi tidak sesuai, hingga keduanya terlibat cekcok. Ismono yang saat itu sedang memotong ranting pohon menggunakan kapak tersulut emosi. Hingga percekcokan keduanya berbuntut ancaman, siapa yang akan mati terlebih dahulu. Ismono semakin emosi saat kakaknya akan melemparinya dengan batu. Berupaya membela diri, Ismono yang memegang kapak langsung menganiaya kakaknya sebanyak 2 kali di bagian kepala. Teriakan korban meminta tolong didengar oleh warga. Ismono pergi ke sungai untuk mencuci kapaknya yang berlumuran darah sebelum akhirnya pulang ke rumah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan yang menyebabkan korban tewas dan pasal pembunuhan. Pasal yang kita persangkakan untuk sementara, kita persangkakan pasal 351 ayat 3. Ya, 351 ayat 3 dengan delik yaitu barang siapa yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. Atau 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun. Menanggapi kasus ini, Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Kazizah mengatakan hubungan orang-orang terdekat memiliki resiko yang tinggi memicu adanya konflik. Seringkali tindakan kekerasan yang berujung pada nyawa seseorang dilakukan pelaku dengan cara menikam korban menggunakan senjata tajam dengan alasan untuk membela diri. Jadi dalam teori kriminologi memang tidak disebutkan gitu ya kalau kita bicara keluarga itu rentan, tapi orang-orang terdekat memang punya kerentanan yang lebih tinggi gitu untuk memicu adanya konflik gitu ya. Kenapa? Karena kedekatan secara intensitasnya, komunikasinya, memang ada hal-hal yang bisa saja terjadi konflik di antara kedua belah pihak gitu. Salah satunya memang keluarga, teman dekat, orang-orang di lingkungan kita gitu ya. Nah, jadi
hal inilah yang sebenarnya bisa memicu konflik. Konflik itu apakah memang sampai berujung kepada tindak kejahatan, maka itu dikembalikan di dalam diri seseorang.